Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini, di minggu pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu. Kami bersyukur, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 24. Saya bacakan. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jemaat dikasih Tuhan, sebelumnya Yosua dengan tegas menyatakan, tanya kepada bangsa itu, kepada Allah mana kamu akan beribadah. Jadi dia nyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan pernyataan iman yang tegas di tengah bangsa itu. Nah, pernyataan iman Yosua ini memberi dampak yang luar biasa. Bahkan bangsa itu pun berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Walaupun pada situasi itu ada begitu banyak dikenal dewa-dewa atau Tuhan atau Allah-Allah atau ilah yang lain di sekeliling mereka. Tetapi dengan tegas Yosua mengatakan itu, dan ternyata bangsa itu sepakat mereka pun akan beribadah kepada Tuhan. Dan sepanjang masa kepemimpinan Yosua, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Coba dikasih Tuhan, beribadah menjadi satu kunci penting sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan aku percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau juga beribadah kepadanya? Orang mengatakan sing penting percaya. Saya katakan, ya, tidak salah. Diawali dari percaya. Itu iman. Engkau mempercayai dialah Mesias, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tetapi nggak cukup berhenti sampai di situ. Iman tanpa disertai perbuatan mati. Ibadah salah satu bukti perbuatan iman itu juga. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, saat kita sungguh-sungguh mengimani dialah Juru Selamat kita, semestinya kita beribadah kepadanya. Seperti bangsa Israel pada masa pemerintahan Yosua ini. Dalam kepemimpinan Yosua, bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Karena mereka diingatkan begitu banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan. Dan dikatakan firman-Nya akan kami dengarkan. Ini kunci penting juga yang harus diperhatikan. Selain beribadah kepada Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh firman-Nya. Kita ini bisa memperoleh pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi firman Tuhan harus menjadi pedoman bagi hidup kita. Seperti bangsa Israel pada masa itu.
Jadi mereka percaya kepada firman Tuhan. Mereka mengimani akan kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan selalu mengikuti firman-Nya, mendengarkan, melakukan firman Tuhan, maka kita tentunya ada dalam perkenanan Tuhan. Ini penting. Ya, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka hidup kita akan disertai, dituntun oleh Tuhan. Tetapi kalau kita ibadah enggak, kalau sempatlah ibadah. Kalau ada waktulah ibadah. Memang tidak dipungkiri bahwa ibadah lebih dari sekedar datang ke gereja. Ya, saudara dikasih Tuhan, hidup kita ini bagian ibadah kita. Ketika kita peduli orang lain, membantu, menolong orang lain, itu juga bagian. Tetapi jangan lupa, pertemuan ibadah menjadi penting juga. Seperti firman Tuhan juga nyatakan dalam Ibrani 10:25. Ya, di sana dikatakan, ya, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tapi makin dialah melakukannya menjelang hari Tuhan. Nah, ini menjadi catatan penting. Pertemuan ibadah. Artinya ada satu komunitas. Kita dengan saudara seiman yang lain. Kita memuji, menyembah Tuhan bersama. Dan jangan lupa, firman Tuhan didengarkan. Firman Tuhan diperhatikan. Inilah yang membuat hidup kita ada dalam perkenanan. Jadi sekali lagi, bukan hanya percaya saja, tapi lakukan itu. Ya, bukan hanya KTP-nya sudah Kristen saja. Jangan lupakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah memang tidak hanya di gedung gereja, sekali lagi saya ingatkan. Termasuk perbuatan kita sehari-hari. Ya, ketika peduli orang lain, membantu orang lain itu bagian ibadah. Tetapi yang tidak kalah penting juga tentunya beribadah dalam pengertian pertemuan ibadah. Seperti dikatakan kitab Ibrani tadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua lebih sungguh lagi, lebih tekun lagi, lebih rajin lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Dan selalu dengarkan firman-Nya. Perhatikan apa kata firman Tuhan. Dan lakukan itu dalam kehidupan. Maka engkau akan merasakan tuntunan penyertaannya. Maka engkau akan mengalami pertolongannya. Maka engkau akan mengalami kebenangan, keberhasilan, dan keberuntungan atas hidupmu. Ketika engkau sungguh-sungguh senantiasa memperhatikan firman-Nya. Mari di hari Minggu saya mengajak kita semua beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya dan alami kuasa-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali. Ibadah menjadi bagian penting bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Selain perbuatan kami dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian ibadah, tetapi juga pertemuan ibadah yang Kau kehendaki supaya kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu, memuji, menyembah-Mu, dan tentunya mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan terus menuntun kami, menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Nyerahkan hidup kami hari ini dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Jauhkan diri kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah, beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.